Oke, udah ya. Saya ulang. Jadi pada saat aktivitas pertemuan antara sel plurus dengan sel spermatozoa, dia akan menjadi sel di mana spermatozoa intinya akan melebur dengan inti sel plurus menjadi satu sel. Kemudian satu sel ini membelah menjadi dua sel, 2, 4, 8, 16, 32. Ini namanya cleavage, fase cleavage, pembelahan. Ya, nanti pada fase 1632 ini dia bentuknya seperti buah anggur, ya. Dia akan bergelombol seperti ini, dan di antara sel-selnya ini terdapat ruang yang dinamakan ruang intersegmentasi, ya. Lalu pada stadium blastula, ya, pada stadium blastula udah nggak usah di videoin. Halo, udah nggak usah nanti nggak usah di videoin. Nanti pada stadium blastula, ya, sel-selnya ini akan menuju ke tepi, sehingga ruang-ruang intersegmentasi ini akan membentuk satu ruang rongga yang besar dinamakan blastosul. Stadiumnya blastula, rongganya namanya blastosul. Pada blastula ini ada dua pintu. Ya. Kalau pada hewan, nanti kalau praktikum kalian mendengar istilah kutub animal dan kutub vegetal. Kalau pada manusia, ini kutubnya adalah embryoblast, ya, kutub embryoblast dan trophoblast. Embryoblast ini yang nantinya akan menjadi embrio, sedangkan trophoblast ini nantinya akan menjadi placenta. Ya. Nah, pada embryoblast ini nanti ada dua bagian, ya, dua lapisan, epiblast dan hipoblast, ya, seperti kemarin. Ya. Sedangkan yang trophoblast ini ada dua juga, syncytiotrophoblast dan cytotrophoblast. Ya. Nah, nanti yang seperti kemarin, ya, embryoblast ini berkembang, trophoblast berkembang, ya, dari syncytiotrophoblast, dan nanti syncytiotrophoblastnya melakukan penetrasi ke endometrium, ya, yang kemarin itu. Nah, sekarang saya mau kasih lihat proses gastrula. Setelah blastula, selanjutnya adalah gastrula. Yang tadinya dia bulat seperti ini, bola, ya, dia akan di embryoblast ini selnya lebih cepat membelah. Akibatnya apa? Selnya akan terdorong ke bawah, ya enggak? Kalau logikanya, kalau di sini cepat membelah selnya, ya, dia akan terdorong ke bawah, ya enggak? Selain itu, sel-sel yang di sini lebih kecil, ya enggak? Nah, akibat ini cepat membelah, dia terdorong ke bawah, ya. Pada satu saat ketemu di titik di sini, ya, dia akan terjadi invaginasi. Di sini dia melesat ke dalam, invaginasi ke dalam. Ini stadium gastrula. Ini rongganya dinamakan gastrosul. Pokoknya yang namanya sul itu adalah rongga. Gastrosul, bisul. Bisul kan ada rongganya itu. Just begini. Nanti
ini gastrosol ini, ya, dindingnya ini dia akan menjadi saluran pencernaan. Bangunannya ini yang ini namanya arkenteron. Arkenteron. Nanti dia akan menjadi saluran pencernaan. Nah, blastosolnya mana? Ini blastosolnya. Dan blastosol ini nantinya akan hilang. Akan hilang. Kemarin dikatakan di daerah epiblas nanti akan terbentuk sel-sel. Sel-selnya ini nanti dia akan masuk ke dalam dinding arkenteron ini, ya, dinding gastrosol ini, ya. Dia akan menginduksi, ya, sel-sel yang di sini akan menjadi endoderm, akan menjadi endoderm. Sedangkan yang di daerah epiblas di sini nih, ya, dia akan membentuk satu lapisan, ya, yang dinamakan ektoderm. Ektoderm, endoderm, kurang satu, mesoderm. Sel-sel yang di epiblas ini, sel-selnya nanti dia akan mengadakan delaminasi, membentuk lapisan baru di sini. Ini sudah 3 lapisan embrional, ekto, meso, dan endoderm. 3 lapisan sudah terbentuk. Ya. Selanjutnya ektoderm berkembang, ya, menjadi sistem secara pusat, secara periferal, dan lain-lain. Oke, kita lanjutin, ya. Di daerah epiblas ini, ya, di daerah epiblas ini nanti ada yang namanya primitif strik. Ini saya hapus, ya. Ada yang namanya primitif strik. Jadi kalau misalnya embrionya, ya, lihat dari atas, ya. Kita lihat dari atas, dari sini. Akan terjadi penebalan. Kalau ini saya potong sagital, kalau saya potong sagital, tahu potongan sagital memanjang sejajar dengan seluruh badan. Ya. Saya potong sagital, ya, bentuknya ternyata seperti ini. Ini adalah primitive striknya. Ya. Ini adalah jendela Hansen, ini primitive strik. Kalau saya potong cross section, ini, ya, potongan hitam, oh ternyata dia bentuknya seperti ini. Ini adalah primitive form, ini adalah primitive glue, ini keseluruhannya adalah primitive string. Oke, buat apa sih? Primitive string ini nanti dia akan menjadi cikal bakal, ya, sebagai apa, blueprintnya, blueprint. Nanti dia ke arah anterior, ya, dia juga akan terjadi penebalan di ektoderm, terus penebalan, ya,
bentuknya sama seperti ini, tapi ini bukannya primitive streak lagi, bukan, tapi ini adalah neural plate itu artinya lempengan neural. Nanti neural plate ini akan mengalami neuralisasi. Neuralisasi itu adalah pembentukan lempeng neural itu membentuk tabung. Kalau saya potong ini, saya potong ini, bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Ini adalah penebalan ya, di ektoderm, namanya neural plate. Yang nonjol ini adalah neural cord, ini adalah neural glue. Di sini nanti ada somit. Ini mesoderm. Somit itu adalah sel-sel mesoderm yang berkelompok. Ini adalah endoderm. Tiga lapisan embryonal, ektoderm, mesoderm, endoderm. Di ektoderm terjadi penebalan menjadi neural plate, ini ada neural cord, ya, ada neural glue. Neural cord pada perkembangannya nanti dia semakin mendekat satu sama lain, makin mendekat, dan bertemu, sehingga dia akan membentuk suatu tabung neural akan membentuk suatu tabung yang namanya neural tube. Nanti tabungnya ini, ya, kalau tabungnya seperti ini. Nanti dia akan mengalami penggelembungan, ya. Di sini 1, 2, 3. Ini adalah proencephalon, mesencephalon, dan rhombencephalon. Tiga gelembung otak. Nah, nanti akan terjadi pengelompokan, ya. Seiring berkembangnya tiga gelembung otak ini menjadi 5 gelembung otak, ya, dia juga akan mengalami pengelompokan di daerah sefalik dan di daerah cervical. Di daerah sefalik ini antara proencephalon ini dengan mes, nanti dia akan begini. Melengkung, cephalic fracture. Sedangkan di antara met dan mielencephalon, dia juga akan terjadi pelekukan, ya, yang namanya cervical fracture. Maka dari itu otak kita, ya, nggak lurus begini, yang tadinya bentuknya lurus seperti tabung. Kenapa kok sekarang bentuknya seperti ini? Ini hemisfer, ini spinal cord, yang tadi lurus, dia akan jadi pengelompokan, ya. Karena ada cephalic dan cervical fracture. Selanjutnya nanti ini 3 gelembung menjadi 5, ya. Di sini akan bertambah menjadi telencephalon, diencephalon. Kemudian mes tetap yang di sini akan berbentuk satu gelembung lagi. Di sini ada met,
dan mielencephalon. 5 gelembung otak. Kamu jangan bayangin dia membentuk 5 gelembung otak dulu baru dia mengadakan cervical flexion, enggak. Tapi prosesnya ini semua berbarengan. Ya. Pada saat dia membentuk 5 gelembung otak, ya, dia juga sudah mulai terjadinya flexion, ya, berbarengan prosesnya. Ya. Jadi nggak nunggu terbentuk 5 gelembung otak dulu baru terjadi pembekukan, enggak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan ya? Ya? Oke. Tadi sudah terbentuk neural tube ya? Tabung. Otak kita awalnya seperti tabung. Nah, tabung ini, ya, kalau saya gambar seperti ini, nanti akan terjadi penggelembungan, ya, 3 gelembung otak. Kalau orang bilang ini otak depan, otak tengah, otak belakang. Ini adalah proencephalon, ini adalah mesencephalon, ini adalah rhombencephalon. Pro, mes, rom, 3. Nanti dari 3 gelembung otak ini akan terbentuk lagi 5, akan menjadi 5 gelembung otak. Yang pro ini menjadi tel dan diencephalon. Dua, tel di yang mes tetap. Yang rhombencephalon dia akan membentuk gelembung otak lagi. Di sini akan menjadi di sini met dan mielencephalon. Selama pembentukan 5 gelembung otak terjadi pengelekukan, akan terjadi pengelekukan. Di mana pengelekukannya? Di daerah cephalic fracture, ya, di daerah sini. Ya, dia yang tadinya berdiri, dia akan melekuk. Kemudian di daerah cervical, ya, di sini, di antara met dan miel, ya, selain melekuk di sini dia akan melekuk juga begini, ya, sehingga akan terbentuk seperti ini. Ini tel nanti akan menjadi hemisfer secara ini yang besar. Jelas? Selanjutnya yang seperti kemarin digunakan, ya. Nanti yang di sini, yang di bawah, ya, ini sudah terjadi terbentuk sistem secara pusat. Yang di bawah ini, ya, spinal cord. Ya. Nanti di sini ada ruang, ya. Di sini ada neuroepithelial, sel-sel neuroepithelial, nanti dia akan membentuk neuroepithelial layer, ya, menjadi mental layer, ya. Mental layer ini nanti bagian luarnya adalah marginal layer. Mental layer ini akan menjadi gray matter, yang marginal ini akan menjadi white matter, ya. Nanti di mental layer juga ada alar plate dan basal plate yang nantinya akan menjadi pusat motorik dan pusat sensori, ya, yang kemarin itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Cephalic, cervical, leher, cervical. Di antara tel dan gigi
itu. Nah, yang di daerah proencephalon. Satu kali itu di daerah leher, met dan mil. Ya. Kalau penekukan kan nggak bisa satu titik ya, di antara. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Iya, neurogroup, neuropol. Ini semuanya adalah neuroplate, penebalannya di sini. Ini adalah penebalannya, neuroplate. Di neuroplate itu ada perlekukan di sini namanya neuropol, ada yang seperti parit yang namanya neurogroup. Seluruhnya adalah neuroplate. Ada lagi? Ada lagi nggak yang mau ditanya? Kalau ada, saya